Tepi barat bangkit, Aren al-Assad, kelompok baru yang buat Israel takut. Kelompok perlawanan Palestina baru di tepi barat bernama Aren al-Aswad telah membuat rezim Zionis ketakutan karena operasi mereka yang dilakukan terus-menerus di malam hari terhadap para Zionis. Dikutip stasiun televisi Al Jazeera, penduduk kota Nablus dan kota lain di tepi barat dalam beberapa hari ini terbangun dari tidur karena sejumlah peristiwa baru, dan sebuah kelompok bernama Aren al-Aswad telah mengejutkan semua. Kelompok ini melancarkan perlawanan bersenjata dan menembaki para tentara rezim Zionis serta mengumumkan bertanggung jawab atas operasi bersenjata terhadap pasukan penjajah dan pemukim Zionis. Kelompok Aren al-Aswad mengumumkan keberadaan mereka dengan melancarkan serangan bersenjata semacam itu. Kelompok perlawanan baru beranggotakan puluhan pejuang Palestina bersenjata ini menjadikan kota Nablus sebagai markasnya dan menyerang pasukan serta pemukim Zionis dimanapun dan dalam kondisi apapun. Benih perlawanan di Nablus semakin besar di awal tahun 2022 setelah sejumlah tentara Zionis terpaksa meninggalkan Jenin dan kamp pengungsian warga Palestina yang disebut mereka sebagai sarang tawon. Operasi Pedang Al-Quds jadi babak baru perang Palestina versus Israel menyatukan banyak kekuatan. Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Hamas Palestina mengatakan operasi Pedang Al-Quds dilaksanakan untuk membuka babak baru dalam perang melawan rezim Israel. Operasi tersebut tentu saja untuk membela warga Palestina dari kependudukan brutal rezim Israel. Ismail membuat pernyataan itu dalam sebuah upacara yang diadakan pada Minggu untuk memperingati ulang tahun pertama operasi tersebut. Dia menyampaikan bahwa Gaza dan kelompok perlawanan yang mencabut pedang dari sarungnya menargetkan bagian terdalam dari rezim Israel. Operasi Pedang Al-Quds adalah titik balik dalam perang melawan musuh Zionis dan membuka babak baru dalam perang. Itu adalah pertempuran yang komprehensif dan multidimensi, yang dampaknya tidak terbatas pada Palestina tetapi menyebar ke seluruh wilayah dan bahkan mempengaruhi komunitas internasional, kata Hania. Pemimpin Hamas juga menambahkan bahwa inisiatif yang dilakukan Brigade Al-Is ad-Din Al-Qassam, sayap militer Hamas dan kelompok perlawanan lainnya dengan meluncurkan operasi Pedang Al-Quds untuk menghancurkan keamanan musuh Zionis. Kata dia, melalui operasi tersebut, kelompok perlawanan membawa perang ke wilayah yang diduduki Israel dan menargetkan setiap inci dari tanah yang diduduki rezim, termasuk operasi intelijen mereka, rudal dan pesawat tak berawak milik rezim. Operasi Pedang Al-Quds memperkenalkan elemen-elemen baru pada keseimbangan kekuatan strategis bangsa Palestina. Dikatakannya pula bahwa operasi itu menyatukan bangsa Palestina dan menghilangkan hambatan geografis di dalam wilayah Palestina kuno. Israel mengorbankan perang terakhirnya pada Gaza pada tahun lalu, namun gerakan itu menghadapi reaksi keras dari kelompok-kelompok perlawanan yang berbasis di Gaza, khususnya Hamas yang meluncurkan ribuan roket ke wilayah-wilayah yang diduduki Israel sebagai tanggapan. Di tempat lain dalam sambutannya, Haniah memperingatkan Israel tentang pengorganisasian parade lain, dalam hal ini pawai bendera oleh pemukim sayap kanan Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Al-Quds Timur yang diduduki. Dengan alasan apapun, mereka tidak boleh diizinkan untuk menodai Masjid Al-Aqsa atau menyerang warga Palestina di jalan-jalan di Quds, tapi barat dan juga wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1948. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras parade yang dilakukan oleh Israel tersebut. Itu adalah merupakan bentuk provokatif, agresif, dan juga merupakan bagian dari integral dari perang terbuka dalam Al-Quds, warganya, dan juga dalam kesuciannya. Ia juga menambahkan bahwa keputusan itu akan mengakibatkan pelanggaran, provokasi, kejahatan, dan sabotase yang disengaja atas upaya untuk menekankan situasi di seluruh wilayah pendudukan. Melansir dari Press TV disebutkan bahwa baru-baru ini terjadi peningkatan kekejaman oleh Israel terhadap Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa di kota suci Al-Quds yang diduduki. Marah oleh kebiadaban Israel, sekelompok perlawanan Palestina telah mengintensifkan operasi mereka di seluruh wilayah pendudukan. Gempar, Al-Qassam meledakan bus militer Israel dengan kornet anti-tank.
Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer pejuang Hamas, membalas kejahatan Zionis Israel dengan menghancurkan bis militer di Jabalia Timur menggunakan kornet roket anti-tank buatan Rusia. Sebuah video yang dirilis Al-Qassam menunjukkan sebuah rudal anti-tank membidik bus militer Israel dekat perbatasan Gaza, menyebabkan tentara IDF jadi begini. Video ini menunjukkan beberapa kendaraan militer Israel dan sejumlah besar tentara berdiri di dekat bus pada saat serangan itu. Itu adalah pertama kalinya menembakkan rudal anti-tank kornet terhadap sasaran Israel sejak Perang Gaza di tahun 2014. IDF dihabisi akibat dari serangan tersebut. Faksi-faksi pejuang Palestina hari Senin telah merilis sebuah pernyataan bersama mengatakan bahwa para pejuang faksi berhasil menyerang sebuah bus yang penuh dengan tentara dengan rudal kornet. Pernyataan itu juga mengklaim serangan itu mengakibatkan cedera serius hingga dihabisi atau tewas. Namun tentara Israel mengatakan dalam pernyataannya yang tidak jelas, prajurit yang terluka dilarikan ke pusat medis Soroko di BR Sheva. Bus dikabarkan sedang melakukan perjalanan di wilayah Sha'ar HaNegev pada saat itu. Kornet dianggap sebagai rudal anti-tank canggih yang dapat menembus tank Merkava Mark IV buatan Israel. Hizbullah di Lebanon juga menawarkan rudal kornet. Pada Perang Lebanon II, Hizbullah berhasil menghantam 52 tank Israel, menghancurkan 5 tank dalam beberapa tahun terakhir. Stok anti-tank Hizbullah telah meningkat secara signifikan. Insiden itu diikuti oleh tembakan roket dari Gaza pada masyarakat Zionis Selatan. Sistem anti-rudal Iron Dome tidak dapat mencegat lusinan roket dari Gaza. Sementara itu, juru bicara militer Brigade Izzuddin Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan apa yang terjadi di Askelon akan dipikul para pemimpin penjajah Zionis dan sebuah pesan peringatan bahwa yang akan terjadi berikutnya jauh lebih besar jika agresi militer tetap dilanjutkan Zionis. Hantaman demi hantaman yang belum pernah kalian tahu sebelumnya, ujar Abu Ubaidillah dalam pernyataan resminya.